Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar anak-anak sekalian semua? Saya doakan tetap sehat dan semangat ya. Kembali lagi di channel kesayangan kita, SMA Namira Official Video bersama Seri Duan yang akan bawakan mata pelajaran matematika peminatan. Nah, di pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas tentang lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang polinomial ya. Kali ini kita akan bahas tentang menentukan nilai polinomial. Nah, nanti untuk materinya itu ada saya bagi dua ya. Yang pertama itu dengan cara substitusi dan yang kedua untuk skema Horner. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya. Oke baik, nah jadi langsung saja kita mulai untuk bagaimana menentukan nilai suatu suku banyak atau polinomial. Yang cara pertama itu adalah tentang cara substitusi ya. Jadi langsung saya berikan ini sebuah contoh. Misalkan ya, diketahui suatu fungsi ht itu adalah min 4 t kuadrat ditambah 5t tambah 2. Nah, tentukan nilai ht-nya jika ti-nya sama dengan 1 ya. Nah, ini kalau kamu jumpai bisa dalam bentuk aplikasi ini ya. Jadi ditentukan suatu persamaan, kamu menentukan nilai dari persamaan tersebut ya dengan mensubstitusikan variabelnya ya. Nah, jadi untuk nilai ht pada fungsi ini bisa kamu perhatikan seperti ini. Nah, jadi tinggal kita substitusi saja ya, nilai t-nya sama dengan 1, berarti h1 itu sama dengan min 4. Nah, gantikan t-nya itu atau variabel t-nya dengan 1 ya, sesuai dengan yang diminta di soal. Berarti 1 kuadrat ditambah 5 dikali 1 ditambah 2. Oke, langsung kita cari. Berarti min 4 dikali 1 kuadrat itu 1 ya, ditambah 5 ditambah 2. Oke, menghasilkan min 4 ditambah 5, 1 ditambah 2 hasilnya 3. Gampang ya. Nah, kita masuk untuk contoh berikutnya. Diketahui fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah kx dikurang 3. Jika nilai dari f2-nya sama dengan 31, maka k-nya berapa? Nah, di sini ada suatu koefisien yang tidak diketahui ya, tapi nilai fungsinya ada dikasih tahu, yaitu 31. Nah, gimana menyelesaikannya? Sama caranya dengan yang contoh sebelumnya, yaitu kita substitusikan nilai x-nya sama dengan 2 ya, sesuai yang diminta di soal. Ini, oke. Kita masukkan f-nya 2 sama dengan berarti 3 dikali 2 pangkat 4 gitu ya. Kemudian 2 dikali 2 pangkat 3 ya, ditambah k dikali 2 ya, kemudian dikurang 3. Nah, nilai F2-nya berapa? Nah, di sini ada di soal dikasih tahu, diberitahukan F2-nya itu nilainya 31. Sama dengan 2 pangkat 4 itu hasilnya 16 ya. 16 dikali 3 ya masih 48 nilainya. Oke. Nah, kemudian dikurang 2 pangkat 3 kita pangkatkan terlebih dahulu ya, baru dikalikan ya. Jadi prosesnya jangan salah ya. Jadi pangkatkan terlebih dahulu baru dikalikan. 2 pangkat 3 itu 8 dikali 2 itu 16 ya. Kemudian ditambah k kali 2. Hasilnya 2k dikurang 3. Oke, kita selesaikan. Nah, ini 48 dikurang 16 ya. Dari dulu sampai sekarang itu hasilnya masih 32 ya. Nah, 32 ditambah 2k. Ya, jadi ini 32 dikurang 3 ya. Berarti 29. 29 ditambah 2k. Oke, kemudian kita pindahkan 31 kurang 29 sama dengan 2k. 31 kurang 29 berapa? Ya, 2 sama dengan 2k. Berarti k-nya sama dengan 1. Sehingga fungsinya menjadi fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah x ya, karena k-nya kan 1 ya, dikurang 3. Bisa ya? Oke, kita lanjut untuk materi berikutnya. Nah, cara yang kedua setelah substitusi, menentukan nilai suatu polinomial bisa kamu lakukan dengan cara skema Horner namanya. Oke, jadi bisa kamu pilih ya bagaimana cara yang menurut kamu paling gampang ya. Jadi untuk yang cara kedua saya tawarkan seperti ini. Menentukan nilai polinomial dengan cara skema Horner ya. Jika ada suatu fungsi suku banyak ya atau polinomial fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx tambah d. Nah, untuk mencari nilai fx ya untuk x sama dengan k. Jadi ada
diberitahu ya nilai X-nya sama dengan K dengan cara skema Horner. Pertama kita buat bentuk ini ya, garis seperti ini ya, kemudian dibatasi oleh garis ini, dan nilai ini adalah nilai X-nya ya, nilai X berapa ya. Kalau di sini kan sebagai X sama dengan K ya. Nah, A, B, C, D dari mana? Nah, ini ditulis dari koefisien masing-masing variabel kan gitu ya. Jadi ini kan AX pangkat 3. Nah, maka dimulai dari A ya. Jadi kalau nanti kamu jumpa bentuk suku banyak yang letaknya sembarang ya, atau tidak berurutan, wajib kamu urutkan ya. Jadi pangkat tertinggi di sebelah kiri, kemudian menurun berurut menuju pangkat yang terendah sampai dia pangkat 0 ya, A pangkat 0. Jadi di sini kan pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Nah, ini enggak ada ya. Jadi berurut, sudah berurut berarti tinggal kita susun ya. Jadi ambil koefisien masing-masing A, B, C, D. Nah, setelah itu bagaimana caranya? Nah, jadi caranya yang pertama adalah A-nya ini kita turunkan kemari. Nah, kita tulis A-nya seperti ini. Ya. Setelah dapat A-nya, kita kalikan ke K-nya. Jadi A dikali ke apa? AK. Ya, begitu. Kemudian jumlahkan ya. Kebetulan di sini tidak ada negatif ya. Jadi jumlahkan biasa. Berarti AK ditambah B. AK tambah B. Ya. Selanjutnya apa? Kalikan kembali dengan K-nya ya. Nah, kalikan AK tambah B dikali K. Oke. Nah, hasilnya apa? AK kuadrat tambah BK ya. Hasil perkalian ini sama ini tadi. Begitu seterusnya sampai D ya. Setelah dapat ini dikalikan ya, ini dikalikan dengan K, hasilnya ini letakkan di sini, baru kemudian jumlahkan dengan D. Hasilnya ini. Inilah nilai dari fungsi tersebut ya, atau polinomial. Oke, perhatikan contoh berikut ini.